Batuk. Wu Chen batuk terus-menerus, dan luka-luka di tubuhnya lebih serius. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya. Matanya menyapu orang-orang di sekitarnya satu per satu. Situasi saat ini, baginya, sangat buruk. Ini hampir merupakan situasi yang fatal. Bahkan jika dia adalah dewa dan, dia hampir tidak dapat memikirkan cara apapun untuk memecahkan situasi tersebut. Kenangan itu mengambang, dan masa lalu melayang dalam pikiranku. Segala sesuatu di hadapanku tampaknya sedikit familiar. Suatu kali dia memiliki pengalaman serupa, yaitu, di kehidupan sebelumnya, dia dikepung oleh banyak orang yang tidak tahu berapa banyak orang yang menyerangnya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang merampok pil ramuan yang dibuatnya. Dalam perang, dia gagal membawanya turun akhirnya, dia mati dan mati, hanya menyisakan sisa jiwa. Setelah melintasi ruang yang luas, dia datang ke benua Wu, melekat pada tubuh tempat dia sekarang tinggal, dan mampu bangkit kembali. Mengingat kembali hidupnya sendiri, sepanjang jalan, ia mengalami pasang surut dan kesengsaraan yang tak berujung, meskipun sulit, berkali-kali hampir semua orang mengira bahwa ia ditakdirkan untuk mati, tetapi pada akhirnya ia cukup kuat untuk bertahan hidup sampai sekarang. Bisakah kita katakan bahwa dirinya hari ini akan mengakhiri seluruh hidupnya? Tidak, itu jelas bukan akhir yang diinginkannya, karena ia pernah bersumpah untuk menjalani hidup lagi dan tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Ia masih memiliki perseteruan darah yang dalam yang belum terbalaskan. Ia tidak bisa mati. Ia tidak bisa mati. Pembunuh naga. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen memotongnya, terlepas dari luka di tubuhnya. Pisau yang ganas itu langsung melesat keluar, berubah menjadi geng pedang yang sangat kuat, melesat keluar, dan menyerbu para murid di depan. Para murid Sekte Taiyi itu terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen akan melancarkan serangan terhadap mereka. Tanpa berkata apa-apa, mereka segera mengalihkan kekuatan mereka untuk melawan kekuatan Wu Chen. Namun, pedang Wu Chen telah mengumpulkan semua kekuatannya. Pukulan yang sangat menyakitkan, ledakan yang dahsyat, sangat kuat dan mengerikan. Ah! Teriak orang-orang itu. Mereka langsung terkena pedang ini dan berubah menjadi hujan darah. Mereka tidak dapat menahan kekuatan pedang pembunuh naga. Melihat ini, semua orang merasa ngeri dan takut. Kekuatan Wu Chen sekarang sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi mereka. Selain itu, tangannya juga tidak berperasaan, sangat kejam, seperti iblis yang haus darah dan ganas. Aku tidak cepat mengakui kesalahanku dan menghukummu. Melihat pedang Wu Chen menghancurkan murid Sekte Taiyi mereka, Bai Hou menjadi marah. Jika dia diperintahkan oleh patriark sebelumnya, dia akan membunuh Wu Chen. Sekarang, melihat tindakan kejam pihak lain, dia benar-benar marah. Ledakan. Seketika, Bai Hou mendesak Huo Lizong untuk melindungi Wu Chen. Huo Lizong membawa energi yang mengerikan dan menyelimuti seluruh tubuh Wu Chen untuk membunuhnya. Prasasti Zenmo. Wu Chen memanggil prasasti Zenmo, yang di atasnya berseri-seri cahaya keemasan yang cemerlang dan menggetarkan bumi. Pada saat ini, dalam menghadapi Huo Lizong yang didesak oleh Bai Hou, Wu Chen sekali lagi menggunakan prasasti Zenmo, yang merupakan senjata ajaib unik yang disempurnakan oleh Xuan Fu dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Itulah satu-satunya harta yang dimilikinya sekarang yang dapat menahan Huo Lizong. Bang! Api dari jam dan prasasti Zenmo sekali lagi bertabrakan, energi yang ganas, langsung meletus, luas, menyapu ke segala arah. Kali ini, Bai Hou jelas marah. Kekuatan yang luar biasa dilepaskan dari api. Itu membakar dengan ganas. Itu membungkus prasasti Zenmo. Api yang ganas itu tampaknya membakar prasasti Zenmo. Seketika, Wu Chen merasa bahwa hubungan antara dirinya dan prasasti Zenmo tampaknya terputus oleh suatu kekuatan, yang tidak dapat dikendalikan lagi. Orang-orang di Taiyimen sangat senang melihat ini. Sebelumnya, Wu Chen mampu menahan kekuatan Huo Lizong dan serangan mereka hanya dengan mengandalkan prasasti batu anehnya. Sekarang, prasasti Zenmo telah dikendalikan dengan kuat oleh Huo Lizong. Wu Chen tidak akan dapat melawan mereka lagi tanpa dukungan besar ini. Langkah langit dan api meninggalkan jam. Adapun orang-orang di rumah sakit Bei Chen, wajah mereka sangat berubah, dan hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu pentingnya prasasti Zenmo bagi Wu Chen? Jika tidak ada prasasti Zenmo,
Wu Chen pasti sudah terbunuh sejak lama. Sekarang, dia bahkan tidak dapat menggunakan prasasti Zenmo lagi, dan situasinya bahkan lebih buruk. Mungkin saat berikutnya, dia harus dibunuh. Begitu mata Wu Chen berubah, dia menjadi lebih suram dan penuh dengan kekuatan jahat. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, maka, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini merasa lebih baik. Tian Leice, sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen membelahnya dengan ki pedang yang kuat, meletus dengan dahsyat dan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Dengan penggunaan pedang ini, ia meletus dengan hebat dan menyebar. Terlalu banyak orang di depan Anda begitu ketakutan sehingga mereka dengan cepat menghindar dan menghindari ujung tajam Wu Chen. Sekarang, tidak peduli siapa Anda dapat melihat bahwa Wu Chen telah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis dan berada dalam kondisi kegilaan yang ekstrim. Jika Anda bertarung dengan orang-orang seperti itu, Anda harus menghindari ujung tajamnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Berhenti sekarang, Anda orang jahat. White House sangat marah. Dia mengusir api dari jam itu. Api yang kuat menyelimutinya. Dia bergegas kembali ke Wu Chen dan melancarkan serangan ganas padanya. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup, karena mereka semua tahu bahwa Wu Chen tidak dapat lagi menggunakan prasasti Zenmo, yang merupakan harta paling berharga yang pernah ia gunakan untuk menghadapi Huo Lizong. Tanpa prasasti Zenmo, ia tidak dapat lagi melawan Huo Lizong. Mungkin jika gerakan ini terus berlanjut, ia akan benar-benar tamat. Namun, pada saat ini, Wu Chen melakukan gerakan aneh, hanya untuk melihatnya mengangkat pisau pembunuh naga, menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, dan menebasnya. Alasan mengapa gerakan ini sedikit aneh adalah karena gerakan Wu Chen bukanlah untuk melepaskan tembakan dari jam, tetapi ke ruang di depan. Tindakan semacam ini membuat orang merasa bingung dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Wu Chen. Apakah ia tahu bahwa musuh tidak dapat meninggalkan jam terlalu cepat, sehingga ia menyerah sepenuhnya, hanya mengeluarkan pisau dengan cara yang tidak teratur, untuk melampiaskannya. Kemana arah serangannya? Tiba-tiba, seseorang menemukan sesuatu yang menakjubkan. Itu adalah perubahan wajah yang tiba-tiba seperti yang terlihat oleh pisau ini. Orang lain juga sama. Wajah mereka tiba-tiba berubah, pupil mereka mengecil tajam dan mereka dipenuhi rasa takut. Karena target pedang Wu Chen adalah kerajaan iblis. Di bab 1157, Wu Chen terluka parah. Pada saat ini, semua orang membuka mata mereka dan menatapnya dengan ngeri. Tanpa diduga, Wu Chen akan menyerang kerajaan iblis. Ini adalah tempat paling jahat di seluruh kerajaan Dongsuan. Ada banyak iblis dan hantu. Mereka semua ganas dan haus darah. Begitu segel kerajaan hancur, iblis dan hantu di dalamnya akan keluar. Kemudian, seluruh kerajaan Dongsuan akan jatuh ke dalam bencana yang tak berujung. Tidak seorang pun yang mampu menanggung akibatnya. Orang ini, dia gila. Dia benar-benar kerasukan. Orang-orang di rumah sakit Beichen juga terkejut. Mata mereka terbuka lebar dan mereka menatap Wu Chen seolah-olah mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Semuanya sudah berakhir. Orang-orang di Tianqi dan orang-orang di Xuanming menghela nafas. Jika kita mengatakan bahwa perilaku Wu Chen sebelumnya, itu layak untuk mendapatkan simpati orang lain. Karena hal-hal hari ini terlihat jelas. Itu adalah wuji abadi murni yang tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka sengaja mencari kesalahan Wu Chen. Jika kita ingin membunuhnya, tempat-tempat suci negeri dongeng ini semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Mereka juga sangat mengerti dengan jelas bahwa aku bersimpati atas apa yang terjadi padanya. Namun, apa yang telah dia lakukan sekarang membuatnya dibenci oleh orang lain. Dunia iblis di kota ini adalah tempat paling jahat di seluruh wilayah Dongsuan, dan segel di sini juga sangat penting. Jika robek dan rusak, dan iblis serta hantu di dalamnya menembus segel, itu akan membawa bencana yang tak berujung ke seluruh wilayah Dongsuan. Tidak seorang pun dapat memikul tanggung jawab seperti itu. Jahat. Di langit, Dewa Wuji sangat marah, yang membuatnya tidak pernah bermimpi bahwa Wu Chen bahkan akan mulai menyegel perbatasan. Anak laki-laki ini, dia sangat berani. Dewa Tianxing menghela nafas dan berkata, Wuji, ini adalah akhir dari tekadmu. Jika ada yang salah dengan segel ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa mengatasinya. Hari ini, dia dapat melihat dengan jelas.
Jelas bahwa Wu Chen juga dipaksa untuk bergegas. Itu sebabnya dia mulai menyegel perbatasan. Ini adalah sifat manusia. Begitu dia dipaksa untuk bergegas, dia bisa melakukan apa saja. Ledakan. Sebuah pisau ganas jatuh dengan keras dan mengenai pembatas segel. Sebuah ledakan yang mengejutkan meledak. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar hebat, bergetar, energi yang mengerikan, ledakan yang melonjak, menyebabkan perubahan di dunia dan guncangan ruang. Mata semua orang berkumpul di dunia iblis kota. Mereka melihat pembatas segel. Pembatas segel ini memiliki arti yang sangat penting. Begitu pembatas itu rusak, maka dunia iblis kota sepenuhnya terhubung dengan luar angkasa. Para iblis dan hantu di dalamnya dapat masuk dan keluar dengan bebas. Pada saat itu, jangan bicara terlalu banyak tentang satu pintu, bahkan seluruh Suanyu Timur, tetapi untuk seluruh benua Tianwu, akan menghadapi turbulensi hebat dan memasuki teror tak terbatas. Pada saat ini, di dunia iblis kota, gelombang sedang melonjak, energi yang sangat besar melonjak ke segala arah dalam guncangan hebat, cahaya ada di mana-mana, terus-menerus meledak. Namun, sungguh mengejutkan bahwa fenomena ini hanya berlangsung sebentar, dan setelah beberapa saat, semuanya kembali normal dan menjadi sunyi. Perbatasan segel tidak terpengaruh. Melihat semua ini, semua orang terkejut. Kemudian, mereka menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada perubahan di dunia iblis. Mereka juga diam-diam merasa lega. Lihatlah situasi ini, perbatasan segel tidak terpengaruh. Boom! Kemudian, api yang ganas jatuh dari langit dan jatuh ke Wu Chen. Wu Chen menjerit dan langsung terpental. Sekarang dia telah kehilangan prasasti Zenmo. Tentu saja, dia tidak dapat menahan kekuatan api yang meninggalkan jam. Semua mata orang ditarik kembali dari dunia iblis kota dan menatap Wu Chen. Pada saat ini, Wu Chen jatuh ke tanah, tubuhnya berdarah dan sekarat. Dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Pemandangan itu sangat hikmat. Ketika orang-orang melihat Wu Chen, mereka dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ada semacam rasa yang tak terlukiskan. Pria ini awalnya adalah juara konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Menurut situasi normal, dia seharusnya menikmati pemujaan dari banyak orang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekaranglah saatnya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakannya? Wu Chen, semua orang di rumah sakit Beichen berteriak keras dan merasa sangat sedih. Wu Chen adalah seorang jenius yang langka di rumah sakit Beichen selama ribuan tahun. Dia memenangkan banyak penghargaan untuk mereka. Dia adalah juara asosiasi master alkimia, juara konferensi pertukaran tanah suci Xiandao, dan seterusnya. Tetapi sekarang mereka dikalahkan karena menyinggung terlalu banyak orang. Mereka sekarat dan sekarat. Bagaimana mungkin mereka tidak sedih? Bagaimana itu menyakitkan? Pencuri iblis, ini adalah akhir dari fitnahmu yang tidak beralasan terhadap sekte Tai. Wu Ji yang abadi mendengus dingin. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani melawan salah satu dari mereka. Siapapun yang berani melawan yang lain hanya memiliki satu akhir, yaitu kematian, tidak peduli siapa dia atau apa identitasnya. Gerbang yang sangat bagus. Aku sudah mempelajarinya hari ini. Kemarahan Tianxing Immortal tidak bisa dimarahi. Itu terlalu berlebihan. Sangat ceroboh untuk menekan dan menyerang murid-murid Akademi Beichen. Itu tidak memperhatikan mereka. Wu Ji Immortal tidak terlalu peduli. Selama Wu Chen meninggal, tidak ada yang akan tahu rahasia mereka. Bunuh dia untukku. Orang-orang Wu Ji yang sebenarnya secara alami memahami prinsip memotong rumput dan akar. Hari ini, mereka terlalu sendirian untuk membunuh Wu Chen. Tidak peduli siapa yang datang, mereka tidak dapat mengubah hasil akhir Wu Chen. Ya, Tuan. Whitehall menanggapi dengan suara, dan mengendalikan api Tianji Lingbao untuk meninggalkan jam. Api yang kuat itu naik lagi dan lagi. Ia membakar dengan ganas. Energi yang mengerikan dilepaskan perlahan-lahan. Itu menakutkan. Semua orang mati dalam bahaya. Melihat api yang ganas ini, semua orang terkejut. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Wu Chen telah dipukul dengan keras sekarang. Dia merasa sangat sulit bahkan ketika dia bergerak dan bermain, apalagi melawan kekuatan ini. Dia takut jika kekuatan ini turun, dia akan segera dihancurkan dan dikirim ke neraka. Situasi saat ini, bagi Wu Chen, hampir menjadi situasi yang fatal. Kecuali Dewa Surga datang, tidak ada yang akan berguna. Boom!
Pada saat ini, tiba-tiba, bumi berguncang hebat, dan ruang bergetar tak terhentikan, dan berubah. Ada apa? Ada apa? Kita semua gemetar. Kita tidak mengerti apa yang terjadi. Lihat, dunia iblis. Mata semua orang tertuju pada dunia iblis, dan pupil mereka tiba-tiba mengecil. Di dunia iblis, tiba-tiba udara gelap mengalir deras yang membentang di seluruh langit. Udara hitam ini berdiri di antara langit dan bumi, seperti pilar langit. Melihat ini, wajah semua orang berubah drastis, dan ada perasaan tak terduga yang mendalam di hati mereka, atau sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Sesaat kemudian, ada roh jahat yang kuat, yang bergegas keluar dari dunia iblis kota. Roh jahat ini sama kuatnya dengan yang sebelumnya. Di dalamnya, ia mengandung kekuatan yang mengerikan, seperti iblis yang tidur selama ribuan tahun, lalu bangun. Mereka semua serius. Melihat dunia iblis, mereka memiliki firasat. Mereka takut sesuatu yang paling mereka khawatirkan akan terjadi. Kemudian, ada beberapa ki sihir, yang bergegas keluar dari dunia iblis. Ki sihir ini sangat kuat, mengerikan, dan memiliki energi yang sangat mengerikan, yang dapat menghancurkan semua hal di dunia. Di langit, wajah Dewa Wuji dan Dewa Tianxing berubah. Melihat semua ini, tidak terbayangkan bahwa perubahan drastis seperti itu bisa terjadi di dunia iblis. Apa yang kamu lakukan? Biarkan api kembali ke tempatnya. Begitu batas segel rusak, monster dan binatang buas di dalam akan bergegas keluar, dan seluruh gerbang mereka akan sangat terpengaruh. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Baik, Tuan. Markis Bai tidak bisa peduli lagi dengan Wu Chen. Tidak ada yang lebih penting daripada kerajaan iblis. Kerajaan iblis adalah tempat di mana iblis ditekan. Kerajaan itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Begitu batas segel robek, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wu Chen, melihat Bai Hao berbalik, orang-orang dari rumah sakit Bai Chen segera bergegas dan mengelilingi Wu Chen. Mereka menatapnya dengan khawatir di mata mereka. Zhu Kun dan Yang Xiong segera merasakan denyut nadinya dan menunjukkan lukanya. Bagaimana keadaannya? Apakah ada sesuatu yang menghalangi? Tanya pria di Tianqi. Zhu Kun berkata, lukanya sangat serius, tetapi di dalam tubuhnya, ada energi yang kuat untuk memberinya dukungan, jadi tidak akan ada kekhawatiran tentang hidupnya untuk sementara waktu. Energi besar, maksudmu teratai neraka? Candle Kun mengangguk, itu benda ini. Titik. Semua orang terkejut. Mereka semua mengatakan bahwa teratai neraka sangat jahat, itu adalah iblis yang mengerikan. Semua orang takut padanya. Tetapi sekarang, ketika saya datang ke Wu Chen, itu untuk memberinya dukungan energi sehingga dia tidak akan mati. Tampaknya kebaikan dan kejahatan di dunia ini tidak kekal. Pada suatu saat, kejahatan juga dapat menjadi hal yang menyelamatkan hidup. Tidak baik berlama-lama di sini. Ayo kita pergi. Sekarang, batas segel dunia iblis kota mulai berguncang, dan iblis di dalamnya juga siap bergerak, terus-menerus menghantam batas segel. Pemandangannya kacau, dan orang-orang ketakutan. Boom! Mereka baru saja meninggalkan kaki depan, dan ki sihir yang kuat keluar dari pesona itu. Di bawah dampak energi sihir yang begitu kuat, pesona itu tidak tahan, dan mulai retak. Melihat ini, wajah semua orang berubah drastis. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa segel itu rusak. Tweet, tweet, setan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari tempat yang retak, dan menjadi kuat, terselubung, dan dikuasai. Pada saat itu, seluruh langit dan bumi gelap. Roh sihir yang kuat dipenuhi di antara seluruh langit dan bumi. Itu penuh dengan seluruh langit. Sihir yang mengerikan telah meletus. Perlu untuk menjelekkan seluruh dunia. Hahaha, akhirnya kita keluar. Iblis tertawa dan melihat orang-orang di sekitarnya. Matanya bersinar. Mereka telah terperangkap begitu lama dan lama demi darah dan kehidupan. Sekarang ketika mereka melihat begitu banyak orang, di mana mereka bisa menahan diri. Mereka semua bergegas turun. Iblis datang. Semua orang ketakutan. Semua iblis ini adalah penguasa yang kejam dan haus darah. Dalam pikiran mereka, hanya ada darah. Jadi, tanpa berkata apa-apa, mereka segera mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk melawan iblis-iblis ini. Seluruh tempat kejadian menjadi kacau. Para biarawan manusia bertarung dengan iblis-iblis, yang membuat seluruh tempat itu berubah menjadi neraka manusia. Menyebalkan, Dewa Wuji sangat marah.
Dengan lambaian jubah lengan bajunya, dia terbang turun dan berteriak, "Berikan aku api dari jam itu, dan aku akan menyegel dunia iblis kota itu lagi. Bai Ho, kau akan memimpin yang lain untuk membunuh iblis-iblis yang melarikan diri sebanyak mungkin." "Baik, Tuan." Dalam sekejap cahaya dan bayangan, lelaki tua berpakaian putih itu keluar dari api dan meninggalkan jam itu. Orang-orang Wujizhen adalah Patriark Tai, dan mereka juga setengah dewa. Hanya ketika api dan jam itu mencapai tangannya, kekuatan yang paling kuat dapat dikerahkan. Dewa Wuji bergegas ke dalam api dari lonceng itu, dan api dari lonceng itu mekar, menyilaukan hingga ekstrim. Api yang kuat meletus darinya, menyapu seluruh ruang. Dewa Wuji mengusir api dari jam, membawa kekuatan yang paling dahsyat, dan dengan keras menekan para iblis. Sekarang, tidak terlalu banyak iblis yang berlari keluar dari iblis, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Dengan kekuatan salah satu dari mereka dan banyak tempat suci negeri dongeng yang hadir, mereka dapat mengatasinya. Jika iblis-iblis yang kuat itu bergegas keluar, maka, bagi kata-kata Tai Yimen, adalah bencana yang menghancurkan. Oleh karena itu, tugas utama saat ini adalah memperkuat segel, menyegel kembali dan melarang dunia iblis, dan memutus sumber iblis. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, beberapa kekuatan dahsyat menyerbu keluar dari dunia iblis. Kekuatan-kekuatan ini sangat mengerikan. Mereka jelas tidak berada di bawah kekuatan legendaris. Tidak diragukan lagi bahwa mereka kuat. Melihat ki sihir yang kuat ini, semua orang menghirup udara dingin. Ki sihir ini sangat mengerikan sehingga jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka jelas bukan eksistensi yang dapat mereka lawan. Menjijikkan. Kaisar Wu yang abadi menggertakkan giginya dan menatap para iblis yang menyerbu keluar ini. Dia berharap bisa menyingkirkan api dari jam dan membunuh mereka. Namun, dia belum kehilangan akal sehatnya. Dia sangat jelas. Yang lebih penting sekarang adalah menutup dunia iblis dan mencegah lebih banyak iblis menyerbu keluar darinya. Ledakan. Pada saat ini, sebuah kekuatan besar jatuh dari langit. Kekuatan ini sangat besar, tidak lebih buruk dari realitas tanpa batas. Orang-orang melihat ke atas, itu adalah kejutan. Dewa Tianxing melakukannya. "Wuji, apa yang masih kamu lakukan? Jangan cepat-cepat melarang dunia iblis." Dewa Tianxing minum banyak. Energi yang kuat terpancar. Sebelum iblis-iblis di sekitarnya sempat berteriak, mereka langsung hancur dan berubah menjadi hujan darah. "Tianxing, aku akan menyerahkan urusan di sini kepadamu terlebih dahulu, dan aku akan menyegel dunia iblis terlebih dahulu. Sekarang bukan saatnya untuk berambisi. Menyegel dunia iblis adalah prioritas utama. Hal-hal lain akan dilakukan setelah dunia iblis berakhir." Dalam bab 1159, saat bulan cerah dan bambu cerah, api meninggalkan jam dan aku akan memadamkannya. Dewa Wuji berteriak keras, mendesak api untuk meninggalkan jam, dan api yang mengerikan meledak keluar dari api untuk meninggalkan jam, membawa kemampuan untuk membakar semua hal di angkasa, dan langsung menekan ke kerajaan iblis. Api yang menjauh dari jam adalah harta karun tingkat surga. Kekuatannya tidak dapat dipercaya. Sekali terkena, itu akan menghancurkan langit dan bumi. "Ah!" Monster dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berteriak, langsung terbakar oleh api teror dan berubah menjadi ketiadaan, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Melihat ini, semuanya penuh dengan darah, melonjak dan melonjak. Ini adalah harta karun suci tingkat surga, senjata sihir tertinggi, yang menghancurkan semua hal di dunia dan menahan semua kejahatan di dunia. Melihat bahwa Dewa Wuji telah membiarkan api kembali dari jam, Dewa Tianxing juga merasa lega tanpa sadar. Tidak peduli apa yang dilakukan Dewa Wuji hari ini, tidak peduli apapun, dia tidak boleh membiarkan dunia iblis terkoyak. Jika iblis dan hantu di dalam bergegas keluar, itu akan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. 12 jurus bintang langit. Dewa Tianxing minum banyak. Kekuatan yang kuat keluar darinya dan bergegas ke iblis di sekitarnya. "Ah!" Semua iblis di sekitar berteriak. Dewa Tianxing adalah kekuatan setengah dewa. Kekuatannya sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi. Dia sama sekali bukan eksistensi yang dapat dilawan oleh orang biasa. Ini adalah sekte Tai, sekte terbesar di seluruh wilayah Dongsuan, yang sangat kuat. Bahkan iblis dan hantu tidak berani lepas kendali di sini.
Terlebih lagi, di tempat kejadian, ada juga yang kuat di tanah suci negeri dongeng. Di bawah upaya bersama semua orang, kejahatan iblis secara bertahap terkendali. Di sisi lain halaman Beichen, orang-orang di Danau Tianqi dan orang-orang di Danau Xuanming sedang merawat luka Wu Chen. Kali ini, luka Wu Chen sangat serius. Jika bukan karena teratai neraka yang memberinya energi dan menjaga vitalitasnya, dia pasti sudah berada di neraka. Wah! Begitu cahaya dan bayangan itu menyala, bayangan yang indah pun turun. Ketika orang-orang melihatnya, itu adalah bulan dan bambu. Bagaimana keadaannya? Yue Qingzu menatap Wu Chen dan matanya penuh dengan kekhawatiran. Xia Yulan berkata, adik seperguruan Yue, kamu tidak perlu khawatir. Mereka sedang merawatnya, seharusnya tidak ada masalah besar. Yue Qingzu berkata, semua ini salahku. Jika bukan karena aku, teratai neraka tidak akan datang kepadanya, dan tidak akan ada banyak hal. Semua ini salahku. Yue Qingzu selalu khawatir tentang masalah ini. Jika Wu Chen melakukan sesuatu, dia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Xia Yulan menasihati, adik perempuan Yue, sudah lama sekali. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika Wu Chen mengetahuinya, dia tidak ingin kamu menyalahkan dirimu sendiri. Daripada memikirkan hal ini, lebih baik pikirkan bagaimana cara menghentikan Tai Yi. Dalam situasi sebelumnya, Immortal Wu Ji tidak akan pernah berhenti membunuh Wu Chen. Bahkan jika Immortal Tianxing, kepala halaman Beichen, datang sendiri, dia tidak bisa berhenti membunuh hatinya. Sekarang, seluruh dunia benar-benar tertutup. Jika mereka ingin keluar, itu tidak mungkin. Kecuali kepala halaman sendiri, dengan kekuatan yang kuat, mereka akan dengan paksa menghancurkan kekuatan batas ruang angkasa dapat diperoleh. Memikirkan hal ini, Yue Qingzu juga sakit kepala. Awalnya, dia berpikir bahwa alasan mengapa Immortal Wu Ji tidak akan melepaskan Wu Chen adalah karena dia mengalahkan Dugu Wudi dan memenangkan tempat pertama. Tetapi sekarang tampaknya ada alasan lain yang lebih dalam hal ini. Selama Wu Chen bisa pergi dengan aman, Tai Yimen akan berhenti. Moon Clear Bamboo Road. Bukankah itu omong kosong? Wu Chen adalah murid dari halaman Beichen mereka. Selama dia keluar dari wilayah ini, gerbang pertama berada di luar jangkauannya. Adapun orang-orang ini, mereka tidak menyinggung gerbang pertama, dan tidak ada hal-hal jahat yang mengerikan pada mereka. Gerbang pertama sama sekali tidak menentang mereka. Xia Yulan berkata, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana membiarkan Wu Chen meninggalkan Tai Yi. Sekarang, Tai Yi benar-benar tertutup. Jika Anda ingin keluar, Anda tidak dapat menembus penghalang batas ruang Tai Yi hanya dengan mengandalkan kekuatan kami, kecuali orang tua itu sendiri yang merupakan kepala halaman. Ini, setelah beberapa saat, dia berkata, sebenarnya, saya punya cara baginya untuk pindah ke ruang luar. Apakah itu benar? Tidak hanya Xia Yulan yang terkejut, tetapi juga orang lain juga terkejut. Mereka melihatnya satu persatu, bertanya-tanya bagaimana bambu Yuexing dapat menembus penghalang ruang angkasa Tai Yi dan mengirimkan Wu Chen keluar angkasa. Bambu bulan sedikit mendongak ke langit, saat ini, sudah sore, bulan yang terang benderang, tinggi di langit, sedikit keperakan, turun, memantulkan langit. Dengan bantuan cahaya bulan, orang-orang bertanya-tanya, apa hubungan antara cahaya bulan dan transmisi spasial, dan bagaimana cahaya bulan dapat digunakan. Saya tahu teknik yang dapat mentransfer orang secara langsung dari satu bidang ruang angkasa ke bidang ruang angkasa lainnya, kata Bambu Yuexing. Benarkah itu? Banyak orang tahu seni pemindahan ruang, tetapi premisnya adalah bahwa ruang tidak tertutup. Namun, tidak semudah itu untuk memindahkan melalui ruang tertutup. Jika ada seni seperti itu, maka jika Wu Chen ingin memindahkan keluar dari dunia ini, itu bukan lagi mimpi. Tetapi apa hubungannya dengan cahaya bulan? Yue Qingzu berkata, karena pemindahan melalui ruang membutuhkan media untuk terwujud, dan aku adalah roh bulan. Kekuatanku berasal dari bulan, jadi media yang kupilih adalah cahaya bulan. Xia Yulan berkata, adik seperguruan Yue, aku hampir lupa bahwa kamu adalah tubuh roh bulan. Jika kamu benar-benar dapat menggunakan keterampilan semacam ini, tolong gunakan dengan cepat. Jika Dewa Wuji dan orang-orang lain dari Sekte Tai Yi menarik tangan mereka dan ingin memindahkan lagi, itu tidak akan mudah. Sekarang,
karena bisnis kerajaan iblis, mereka sibuk dan tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal lain. Ini saat yang tepat bagi mereka untuk memindahkan. Jika mereka melewatkannya, sangat sulit bagi mereka untuk memindahkan lagi ketika mereka kembali. Yue Qingzu berpikir sejenak dan mengangguk, baiklah, aku akan mulai sekarang. Alasan mengapa dia ingin berpikir adalah karena dia belum pernah menggunakan keterampilan sihir ini sebelumnya, dan dia masih tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Bahkan jika dia bisa berhasil, itu adalah masalah besar untuk bergerak maju. Jadi, dia tidak berani mencoba berdagang dengan gegabah, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain berjudi dan bertarung. Dua tetua tertinggi, tarik kekuatan kalian dan jangan sia-siakan kekuatan kalian lagi. Wu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia adalah dewa dan, tentu saja, dia mengerti bahwa kondisi fisiknya saat ini sangat buruk. Dia tidak dapat pulih dengan mudah. Mendengar ini, orang-orang di Tianqi dan Xuanming juga menarik keterampilan mereka. Untuk menyembuhkan luka Wu Chen, mereka menghabiskan banyak energi. Selain itu, percakapan antara Yue Qingzu dan Xie Yulan sangat jelas bagi mereka. Sekarang, waktu sangat mendesak bagi mereka. Jika mereka tidak memindahkan Wu Chen lebih awal, maka malapetakannya tidak akan pernah berhenti. Bagaimana perasaanmu, Wu Chen? Zhu Kun bertanya. Wu Chen berkata, aku tidak dalam keadaan apapun. Terima kasih atas perhatianmu. Xie Yulan berkata, kalau begitu, mari kita segera bertindak. Wu Chen menatap Yue Qingzu dan berkata, tolong. Yue Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Kamu memiliki keanggunan untuk menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati. Wu Chen tertawa dan berkata, semuanya sudah berakhir. Mengapa kau menyebutkannya? Yue Qingzu tidak berkata apa-apa lagi, berkata, apakah kau siap? Aku akan mengirimmu keluar. Aku siap untuk memulai kapan saja. Waktunya singkat, dia tidak perlu mempersiapkan apapun. Setelah pertempuran sengit yang begitu lama, dia tidak ingin bertarung dengan terlalu banyak orang lain. Jika dia terus bertarung, dia yakin tidak akan ada situasi baru, yang juga tidak pasti. Bagus. Yue Qingzu mendongak, menghadap bulan, dan mencubit formula aneh dengan kedua tangannya. Kemudian, sepotong cahaya bulan jatuh dan menyinarinya. Secara bertahap, lingkaran cahaya kabur muncul padanya. Lingkaran cahaya ini, cahaya dan cahaya, terlihat sangat kabur. Formula apa ini? Melihat semua ini, orang-orang penasaran. Mereka belum pernah melihat formula seperti itu. Wu Chen terdiam, hanya melihat bulan dan bambu. Tubuh bulan dan bambu adalah roh bulan. Ia memiliki banyak kemampuan ajaib yang tidak dapat ditebak orang lain. Dengan cahaya bulan yang menyinari, sosok bambu bening bulan juga semakin kabur, semakin redup, dan bahkan pada akhirnya, ia benar-benar menghilang, menyatu dengan cahaya bulan, dan menjadi satu. Pada saat ini, tiba-tiba, cahaya bulan melonjak, energi aneh menyinari Wu Chen. Kemudian, Wu Chen merasa bahwa tubuhnya tampaknya tertarik oleh suatu kekuatan misterius. Tanpa sadar, ada cahaya keemasan terang di dalam tubuhnya, yang tampaknya menahan kekuatan ini. Jangan melawan kekuatanku, jika tidak, mudah untuk gagal. Suara bambu Yuexing terdengar di telingaku, lembut-lembut. Begitu Wu Chen tersenyum, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan lapisan cahaya keemasan itu. Lapisan cahaya keemasan ini adalah pertahanan diri tubuhnya. Begitu terganggu oleh kekuatan eksternal, lapisan itu akan terbuka secara otomatis. Setelah menekan Jin Guang, Wu Chen benar-benar melepaskan tubuhnya dan membiarkan Yue Qingzu beroperasi. Dia memiliki kepercayaan 100% padanya, karena dia tahu bahwa Yue Qingzu tidak akan pernah menyakitinya. Secara bertahap, sosoknya juga melayang bersamanya, dan ditarik oleh kekuatan misterius, yang seharusnya membawanya ke ruang lain. Di bawah, orang-orang melihat Wu Chen terbang dan menatapnya tanpa berkedip. Mereka berdoa dalam hati agar Wu Chen dapat bergerak dengan aman. Tidak, pencuri iblis itu akan lari. Pada saat ini, beberapa murid Sekte Tai menemukan Wu Chen dan segera terbang untuk menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mu Qing dan murid-muridnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka segera bergegas keluar untuk menghentikan Tai Yimen. Sekarang, Wu Chen memiliki kesempatan untuk keluar. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun menghentikannya.
Tianqi, Xuanming, beraninya kau. Qiyun, Golden Eagle, dan yang lainnya marah. Mereka tidak akan pernah melepaskan Wu Chen. Mereka harus memotong rumput dan akarnya. Wu Chen adalah murid sejati dari halaman Beichen kami. Anda tidak meminta apapun, tetapi Anda memperhatikan halaman Beichen kami. Awan Merah berkata, anak ini membingungkan publik, memfitnah saya terlalu sembrono, benar-benar tidak dapat dimaafkan. Xuanming berteriak, konyol, Anda terlalu berlebihan untuknya, ingin membunuhnya, masih tidak mengizinkannya mengucapkan beberapa kata kejam. Apakah Anda satu-satunya di dunia yang menjadi Raja Dharma? Wu Chen adalah salah satu bakat langka di rumah sakit Beichen selama ribuan tahun. Bakatnya luar biasa dan tak tertandingi di dunia. Ia lahir di rumah sakit Beichen setelah waktu yang lama. Jika seseorang dari sekolah Tai terbunuh seperti ini, wajah apa yang harus dimiliki rumah sakit Beichen di Suanyuan Timur ini? Beritahu Patriark sesegera mungkin. Melihat bahwa orang-orang di Tianqi menolak untuk menyerah, mereka tidak punya pilihan selain melapor kepada Patriark. Di sisi itu, Dewa Wuji secara bertahap menyatukan kembali segelnya. Untuk menyegel dunia iblis lagi, dunia iblis adalah tempat penting di wilayah Dongsuan. Ada banyak iblis dan hantu di dalamnya. Tidak boleh ada kilatan cahaya. Tuan, masalahnya tidak baik. Wu Chen telah melarikan diri. Tiba-tiba, seseorang datang untuk melapor. Apa? Wajah Dewa Wuji berubah drastis. Wu Chen tahu terlalu banyak rahasia. Dia tidak akan pernah membiarkan pria ini pergi. Dengan perluasan kekuatan yang sangat besar dan sapuan semangat, Dewa Wuji segera menemukan posisi Wu Chen. Pada saat ini, Wu Chen diselimuti cahaya aneh, dan sosoknya hampir menghilang. Tetaplah bersamaku, nak. Dewa Wuji sangat marah. Tanpa diduga, anak ini sangat licik. Dia ingin melarikan diri saat dia menekan iblis dan tidak punya waktu untuk memisahkan diri. Dan dia terlahir berhati-hati. Dia tidak akan pernah berhenti jika dia tidak melihat tubuh Wu Chen dengan matanya sendiri. Karena itu, dia mengangkat tangannya dan menepuknya langsung. Dengan kekuatan yang kuat, dia memukulnya dengan keras dan melesat ke langit dan Wu Chen. Tidak bagus. Melihat Dewa Wuji menyerang Wu Chen, wajah semua orang berubah drastis. Dewa Wuji adalah orang kuat setingkat Wuji. Seberapa kuat dia, serangannya benar-benar menghancurkan. Di sisi itu, Wu Chen juga panik. Sekarang, dia sedang mentransmisikan, jadi dia tidak bisa menggunakan sedikit kekuatan, jika tidak, dia akan mengganggu Yue Xingzu. Pada saat ini, cahaya keemasan yang cemerlang bergegas untuk menghentikan serangan Dewa Wuji. Prasasti Zenmo. Melihat prasasti Zenmo, Wu Chen terkejut dan senang. Tanpa diduga, itu terbang keluar lagi pada saat kritis ini, menghalangi serangan Dewa Wuji.